Ada kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei terbaru mereka di bidang kebijakan publik hingga Pilpres 2024. Ganjar Pranowo menempati urutan pertama sebagai calon presiden, sementara Sandiaga Uno menempati urutan pertama sebagai calon wakil presiden. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei terbaru mereka di bidang kebijakan publik hingga Pilpres 2024. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo menempati urutan pertama sebagai calon presiden dengan 38,2%. Di urutan kedua ada Prabowo Subianto dengan 31,1%. Sementara di urutan ketiga, Anies Baswedan dengan 23,6%. Dalam tren simulasi 3 nama, Carta Politika menyatakan elektabilitas Ganjar Pranowo meningkat setelah sempat mengalami penurunan pada April lalu. Sementara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung mengalami penurunan. Sementara itu, elektabilitas mantan politikus Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menempati posisi teratas dalam kategori Cawapres. Dalam simulasi 9 nama kandidat Cawapres, Sandiaga Uno memperoleh sebanyak 19,8% suara. Posisi kedua Ridwan Kamil dengan 18,4%. Dan posisi ketiga ada Mahfud MD dengan 15,2%. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lebih dalam terkait hasil survei terbaru dari lembaga survei Carta Politika terkait Pilpres 2024, kita sudah bergabung bersama dengan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, Mas Toto, kalau kita lihat hasil survei, kita menarik kalau mencermati Ganjar Pranowo yang namanya melejit ya. Apa kira-kira faktor yang membuat nama Ganjar begitu melejit? Ya, sebetulnya menarik membaca trennya ya. Kalau kita coba lihat tren saya sertakan misalnya dari tahun 2021, terutama di 3 survei terakhir, survei Februari, survei bulan April, dan yang terakhir adalah survei tanggal 2 sampai 7 Mei. Kalau kita lihat sebenarnya pertama ada penurunan dibandingkan dengan survei-survei sebelum ketika bulan April. Dan kalau kita coba lihat ada momen besar apa, memang ada momen isu terkait dengan Piala Dunia U20. Kita tahu sempat menimbulkan pro dan kontra. Lalu kemudian yang menarik adalah ketika kita coba melakukan survei kembali di awal Mei, sudah terjadi perubahan yang signifikan. Kalau kita lihat dari angka 31% di bulan April yang berhasil disalip oleh Pak Prabowo di angka 33%, lalu kemudian sekarang berbalik mencapai angka 38,2%. Yang menarik adalah angka ini bahkan melebihi angka dari yang didapatkan Ganjar ketika belum terkena isu pro dan kontra terkait keberadaan Israel di Piala Dunia U20. Dan yang menarik juga adalah suara Pak Prabowo ternyata juga tidak turun signifikan. Artinya tidak bisa kita katakan bahwa seluruh kenaikan dari suara Mas Ganjar di bulan Mei itu didapatkan dari suara Pak Prabowo secara keseluruhannya. Yang menarik kan kemudian bagaimana kita menerka. Lalu Pak Prabowo naik, turun sedikit, tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan masa-masa survei sebelum. Suaranya dari mana? Nah, sebetulnya proses kanibalisme ini malah kalau kita baca di survei lebih banyak terjadi tetap di antara segmen Pak Prabowo dengan Mas Anies yang kecenderungannya baik dalam isu Piala Dunia ataupun dalam isu atau pasca deklarasi batu tulis PDI Perjuangan terhadap Ganjar, itu memang konstan turun kalau kita lihat dari bulan Desember. Dari angka 29% sampai sekarang hanya ada di angka 23,6%. Yang bisa kita simpulkan sebenarnya adalah bagaimana ada perubahan signifikan dari survei tahun 2022 sampai akhir Desember, dan kemudian kita membaca pola yang terbangun selama 5 bulan sejak Januari. Dulu kebanyakan pengamat dan pollster mungkin menduga bahwa putaran kedua itu lebih mungkin diisi oleh pertarungan Ganjar dengan Anies. Kenapa? Yang satu dianggap mewakili penerus Jokowi, satu dianggap mewakili sebagai antitesis Jokowi, dan kita tahu 2024 ini masih ada sisa residu dari pertarungan 2014 dan 2019, tapi ternyata beberapa bulan terakhir memperlihatkan kecenderungannya kalau tidak ada perubahan yang berarti, malah ini akan jadi pertarungan yang sengit antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Oke, kalau kita bergeser, ini bursa bakal calon wakil presiden juga menarik untuk dicermati, karena ada nama Sandiaga Uno di sana yang menempati posisi teratas. Kalau kita lihat konteks secara politik kan yang bersangkutan belum memiliki pelabuhan setelah keluar dari Partai Gerindra.
Kira-kira faktor apa juga yang kemudian membuat nama yang bersangkutan unggul dibandingkan bakal calon wakil presiden lainnya? Sebetulnya nama Mas Sandi ini kalau kita baca survei 2 tahun terakhir malah biasanya selalu ada di posisi nomor 1 ya. Semenjak pertengahan tahun lalu Kang Emil RK ini malah kemudian melonjak dan sempat kemudian menyalip Mas Sandi. Kenapa Mas Sandi tinggi? Menurut saya disebabkan karena positioning brandingnya memang sebagai cawapres 2019, artinya memang sudah memiliki tingkat pengenalan tinggi dan brand image sebagai cawapres. Yang kedua, RK memang kita ketahui punya basis pemilih walaupun tidak tersebar merata di level nasional, tapi provinsinya itu sangat besar. Ditambah kita tahu ada sebuah momen ya yang memang bisa dikatakan momen duka, tapi kemudian itu menaikkan tingkat pengenalan terhadap Kang Emil yang jadi tidak mengherankan kalau dalam setahun terakhir 2 nama ini yang sebenarnya menguasai bursa cawapres karena 2 alasan-alasan tadi. Yang mengagetkan dalam survei ini sebenarnya bukan nama Kang Emil ataupun nama Sandiaga Uno, tapi nama dari Pak Mahfud MD. Yang kita tahu kalau kita baca hampir semua rilis survei dalam setahun terakhir, jarang sekali menyebut nama Pak Mahfud sebagai bintang lah katakanlah. Tetapi memang tiba-tiba masuk di peringkat 3 besar, menyalip nama Mas AHY, menyalip nama Erick Thohir, dan bahkan mencapai angka belasan persen, tidak terlalu jauh berbeda dengan 2 nama yang selalu bercokol di posisi atas selama setahun terakhir. Dan kita tahu Pak Mahfud juga tidak punya partai, lalu kemudian tidak berkeliling bersafari politik, tapi kita tahu juga dia memiliki nama besar di masa lalu. Dan menurut saya kemarin terjadi wow effect ketika kita melihat ada sebuah panggung politik ya, ketika ada kunjungan kerja, ketika ada rapat kerja dengan Komisi 3, dan memang itu sempat viral, sempat trending dan menjadi perhatian terutama dari netizen. Ya, Mas Toto, kalau demikian artinya faktor dari sosok bakal calon wakil presiden akan bisa dianggap menjadi determinan ataupun penentu. Jika kemudian itu dianggap betul, bagaimana Anda melihat mix and match-nya nanti? Kira-kira apakah sudah punya gambaran dari saat ini sekalipun memang masih terlalu dini untuk menilainya? Tapi dari pemahaman Anda seperti apa? Ya, sebagai pollster tentu saja saya lebih melihat kepada bagaimana efektivitas dari penempatan cawapres ini bisa menutupi kekurangan yang dimiliki oleh capres secara elektoral. Artinya memang kita tidak bisa hanya berbicara mengenai urutan secara kuantitatif siapa yang elektabilitasnya tinggi, tetapi bagaimana kita melihat juga secara kualitatif siapa nama-nama yang kemudian bisa menjadi cawapres dan menjadi variabel komplementer menutupi kelemahan dari daerah-daerah yang capresnya lemah atau segmen-segmen yang capresnya lemah. Contoh untuk Mas Ganjar karena beliau kuat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerah minoritas atau berbasis etnis Jawa, kecenderungannya tetap masih agak lemah di daerah berbasis etnis Melayu seperti daerah Sumatera atau sebagian Kalimantan, membutuhkan sosok-sosok yang mungkin kuat misalnya atau di Jawa Barat, yang kuat di Jawa Barat atau misalnya cukup kuat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu ada nama seperti RK, Sandiaga Uno. Tapi kalau variabel adalah ledakan secara brand, karena fokus dari Ganjar ini adalah isu anti korupsi, jangan-jangan bisa menimbulkan ledakan secara marketing ketika bersanding dengan Pak Mahfud. Mas Anies berbeda. Mas Anies lemahnya itu malah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu menyebabkan kenapa teman-teman Nasdem itu seperti terlalu sangat bersemangat ya ingin mencoba menarik Mbak Khofifah karena berbasiskan NU yang Mas Anies lemah, lalu kemudian juga kuat di Jawa Timur tentu saja sebagai gubernur. Pak Prabowo yang paling elastis menurut saya karena di satu sisi dikonotasikan masih punya investasi elektoral dari 2 pemilu yang kuat seperti di Jawa Barat, Sumatera, tapi di sisi lain juga mulai sedikit mendapatkan sebagian pemilih Jokowi. Itu yang menyebabkan kita melihat Pak Prabowo ini paling banyak gosipnya belakangan bisa dengan Mas Erlangga, bisa dengan Erick Thohir karena elastisitas tersebut. Bisa dengan Cak Imin juga. Tapi masih jauh dan masih cair, kita akan terus ikuti. Sekali lagi terima kasih atas waktu Anda, Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, sudah hadir bersama kami di News Prime.